Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyikapi fenomena-fenomena di akhir zaman ini, sahabat ya, yang banyak sekali orang mempercayai kuburan keramat. Bahkan kuburan keramat ini, sahabat ya, bisa kita jumpai di setiap provinsi di negara Indonesia ini. Salah satunya yaitu, sahabat ya, kuburan Syekh Burhanuddin yang terdapat di Sumatera Barat ini. Yang ada kuburan Syekh Burhanuddin ini sewaktu-waktu ramai, sahabat ya, dikunjungi orang-orang yang pastinya ingin mengalap berkah di kuburan tersebut. Dan lebih mirisnya, sahabat ya, mereka beranggapan kuburan keramat tersebut bisa mendatangkan manfaat dan bisa melapangkan rezeki. Beginilah suasana makam Syekh Burhanuddin. Makam selalu ramai pada hari-hari besar umat Islam, khususnya jamaah Syattariyah yang ada di Sumatera Barat. Lokasi ini juga sering menjadi tempat bernazar bagi umat muslim di waktu-waktu tertentu. Biasanya dilakukan oleh para pedagang dan pengusaha yang berada di perantauan. Dari Padang Pariaman, Rudi Yudhistira, Padang TV. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu, sahabat ya. Banyak orang yang mengagung-agungkan orang soleh, kuburannya disembah, lalu mereka jadikan kuburan tersebut sebagai ajang bertabaruk untuk bertawasul ke kuburan tersebut. Yang tentunya ini tidak boleh, sahabat ya, di dalam Islam. Dan yang lebih membagongkan lagi, sahabat ya, kuburan keramat ini dijadikan sebagai ajang bisnis. Bahkan tidak segan-segan orang membangun kuburan keramat palsu, lalu dengan kuburan keramat tersebut mereka jadikan bisnis untuk mencari uang. Salah satunya, sahabat ya, yang terjadi di kota Banjar ini. Ada sebuah kuburan keramat palsu yang dibongkar oleh warga karena warga tersebut berkeyakinan di daerah tersebut sama sekali tidak ada kuburan. Akhirnya warga penasaran, lalu mereka mencoba membongkar dan ternyata kuburan keramat tersebut adalah kuburan palsu. Ratusan warga Sungai Lulut memadati lokasi sebuah makam di Simpang Sungai Brangas RT 1 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Rabu siang. Lokasi makam yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi sungai dan berada di tengah sawah ini mendadak ramai diserbu karena warga penasaran dan hendak menyaksikan langsung proses pembongkaran makam yang dianggap sebagai orang keramat. Pembongkaran makam yang disebutkan milik Syekh Muhammad Aminullah bin Tahmidillah dilakukan lantaran adanya permintaan penduduk setempat yang memastikan di lokasi ini tidak ada kuburan. Setelah dilakukan musyawarah, makam pun dibongkar dan dilakukan penggalian yang cukup dalam. Pencarian sisa makam berupa nisan bahari yang diyakini ada tidak didapati. Sejumlah pihak sepakat untuk menghentikan proses pembongkaran. Menyikapi masalah bisnis kuburan keramat yang menggila ini, sahabat ya, memang penghasilannya itu sangat-sangatlah fantastis. Mereka meraup keuntungan dengan bisnis kuburan keramat tersebut itu bisa mencapai miliaran, sahabat ya. Yang pastinya siapa yang tidak tergiur dengan bisnis kuburan keramat ini? Hanya bermodalkan dengan nama kuburan orang soleh, lalu dipasang tarif dan orang-orang berbondong mendatanginya dengan tarif yang sudah ditentukan. Tentu ini sangat-sangatlah membagongkan, sahabat ya. Hanya dengan duduk berleha-leha, lalu mereka meraup keuntungan yang sangat-sangat luar biasa. Seperti cuplikan video yang akan saya tampilkan berikut ini, sahabat ya. Yang terlihat di video ini, orang ramai-ramai menghitung penghasilan kotak amal dari uang keramat. Lalu bagaimana, sahabat ya, di dalam agama Islam tentang hukumnya bertabaruk ke kuburan keramat ini? Apakah ini diperbolehkan dalam Islam atau malah sebaliknya?
bertabaruk ke kuburan orang-orang soleh, jelas itu diharamkan di dalam Islam, sahabat ya. Yang mana masalah tawasul ini, sahabatnya, itu pernah saya jelaskan di dalam video saya yang dulu. Bertawasul itu memang boleh di dalam Islam, tapi ada syaratnya. Di dalam Islam, syarat-syarat bolehnya bertawasul itu ada 3, sahabat ya. Yang pertama, bertawasul dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh kita. Dan yang ketiga, bertawasul kepada orang yang masih hidup. Bukan seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang bertawasul atau bertabaruk kepada kuburan keramat yang jelas-jelas mereka sudah mati dan tidak bisa mendatangkan manfaat sama sekali. Di dalam Islam itu ada 3 tawasul yang disyariatkan. Yang pertama, tawasul dengan Asma'ullah al-Husna, seperti doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Lihat deh, 2 kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni, ya Allah, ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawasul dengan Asma'ullah al-Husna. Ya Ghafur, ighfirli, ya. Itu nggak masalah. Tawasul yang kedua, tawasul dengan amal soleh, seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan dawu marbakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Nggak apa-apa, kita sedekah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah, nggak masalah. Itu tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh kita datang ke rumah orang soleh itu, ya biasanya kita bawa oleh-oleh atau apa, tapi anda nggak tahu maksudnya nasi lengkap ini apakah itu sekedar oleh-oleh buat sang tokoh masyarakat. Kalau memang dia orang yang soleh, ya nggak apa-apa, cuma kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya, nggak apa-apa, tapi syaratnya dia masih hidup dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Dan kita juga harus hati-hati, sahabat ya, tentang fenomena-fenomena bisnis kuburan keramat ini. Orang-orang awam yang gampang tertipu dengan adanya kuburan keramat, lalu mereka berbondong-bondong datang ke tempat kuburan keramat tersebut untuk bertabaruk mencari berkah. Jelas ini dilarang di dalam Islam. Bahkan ulama mengatakan ini bisa dikategorikan sebagai syirik, sahabat ya. Perbuatan syirik ini, teman-teman sekalian, ujung-ujungnya mayoritasnya itu karena duit, masalah duit duniawi saja. Kita lihat kuburan-kuburan yang disembah, yang didatang-datangin, urusannya duit. Hanya orang yang tidak takut kepada Allah, kemudian dia mau menyesatkan manusia, minta duit. Saya pernah waktu tahun 89, masih SMP, saya belum mengerti apa-apa sebenarnya. Itu masih SMP, saya pernah, artinya masih kanak-kanak sekali. Saya waktu itu masih kelas 3 SMP. Dikirim ke Mesir oleh ayah saya, ada paman saya kebetulan di sana sebelum saya ke Madinah. 1 tahun lebih lah saya di sana waktu itu. Kemudian saya diajak oleh kakak-kakak kelas yang sudah kuliah gitu, untuk keliling-keliling Kairo, lihat-lihat. Sempat kami datangi salah satu yang didatangi selain piramida, datangi juga masjidnya Imam Syafi'i gitu. Ini masjidnya Imam Syafi'i. Kami datang jauh naik bus, saya juga sudah nggak ingat di mana lokasinya. Yang jelas pada saat itu tiba di masjid tersebut, ternyata masjid itu memang masjid tua dan besar, dan ada di kuburan Imam Syafi'i di sebelah masjid, tapi sekarang sudah digabung, dan dibuat bangunan dari gabung gitu. Saya masih ingat benar waktu saya pas diajak ziarah kuburannya. Ini kakak kelas sempat bisikin saya, di sini kita berikan salam aja gitu kan. Jangan ikutin nih orang-orang penjaga kuburan, biasanya minta-minta duit. Nanti minta, ayo saya bantu doain, mau minta doa apa gitu. Jadi mau minta doa apa supaya jodohnya mudah lah, supaya rezekinya apalah. Oke, dan semua ada tarifnya tuh. Jadi kalau minta ini ada tarifnya ini, minta ini ada tarifnya itu, luar biasa. Di kuburan, minta kepada Imam Syafi'i. Itu terjadi, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Subhanallah, itu dibisikin saya dalam bahasa Mesir, dalam dialek Mesir waktu itu. Kamu saya doakan minta sesuatu sama Imam. Saya bilang enggak, terima kasih. Saya sudah tahu kakak kelas tadi saya ini sudah bilang gitu kan. Maksud saya ini senior kami yang lebih dulu datang. Jadi kami cuma datang, tapi itu fenomena yang saya lihat. Dosen, setelah saya pergi ke Madinah, ada satu dosen saya di tingkat 3 kuliah, Fakultas Dakwah waktu itu, Dr. Fahad, semoga Allah jaga beliau. Beliau ini, Masya Allah, mengajarkan materi yang sangat menarik, akidah, dan suka berikan contoh-contoh yang hidup gitu, yang tepat. Dia cerita, dia bilang, salah satu fenomena yang menunjukkan memang syirik ini tersebar selain permainan syaitan juga karena manusianya tamak terhadap urusan dunia. Terjadi di satu kota namanya Tanta. Tanta ini kurang lebih, saya kalau tidak salah ya, sekitar 200 km dari kota Kairo di Mesir. Di sana itu ada satu orang namanya Badawi. Badawi ini sebenarnya tokoh masyarakat, tapi bukan orang yang punya, bukan juga syekh, bukan juga seorang alim ulama yang besar gitu. Itu tokoh masyarakat. Waktu dia meninggal, gitu kan, ada satu masyarakat di situ yang mewakafkan tanah untuk kuburannya dia. Diwakafin lah di tengah-tengah perkebunan. Biasa saja, orang
dikubur, oh seperti jenazah umumnya, orang masih tidak buat apa-apa. Berjalan waktu ternyata pemilik anak turunan pemilik kebun itu sudah mewarisi kebun itu. Maka mereka menjuallah kebun-kebun itu. Sampai akhirnya kuburan ini yang tadinya ada di dalam kebun sudah ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Dosen saya cerita, dan ini kisahnya masyhur di Mesir. Dia bilang ada 2 orang datang dari kota Kairo naik mobil, kebetulan lewat di kota itu, ban mobilnya pecah pas di dekat kuburan itu. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini licik. Dia lihat ke seberang jalan ada kuburan. Kuburannya si Badawi itu. Kuburan biasa, orang-orang rupanya pada saat dia lihat 10 menit itu orang udah lalang, setiap orang lewat berikan salam. Kuburan, sunnah Nabi berikan salam kan. Dia berikan salam kuburan itu. Dia lihat kok banyak orang yang mampir nih, gitu kan. Dia iseng, di situ ada kaleng bekas berkarat, diambil sama dia nyebrang ditaruh dekat kuburan. Terus dia nyebrang ke sebelah, dilihat sama dia dari jauh. 10 menit lagi kemudian gitu. Ternyata dari 10-20 orang yang lewat ada yang taruh duit. Ada yang masukin duit. Dia bilang sama temannya, ini proyek besar nih. Temannya bilang apa? Sebentar, kita ke toko bangunan, beli keramik, beli pagar, wah dilekskan tuh kuburan, bongkar, buat kuburan yang bagus, pasang macam-macam, pakai kelambu, tulis kuburannya Syekh Badawi. Nggak ada orang yang panggil Syekh orang ini sebenarnya, gitu kan? Syekh Badawi, gitu. Taruh celengan, lihat 3 hari kemudian ditaruh celengan. Dia ini upaya dia sendiri gitu, taruh celengan. Ternyata hasilnya besar. Ada orang yang iseng, orang yang nggak ngerti, mampir taruh duit, banyak. Sekarang di daerah Tonta terkenal, ya, itu sudah dibangun masjid bisa nampung, data yang saya dapat terakhir itu dengan luasnya lokasi itu sekitar 100.000 orang apa, ya, untuk bisa nampung 100.000 orang. Lokasi itu luasnya, kalau tidak salah masjidnya bisa nampung sekitar 1.000 orang. Tapi kuburan di tengah-tengah masjid itu, dan dibangunnya masjid untuk kuburan itu. Dan setiap hari sekarang itu dari uang celengan mereka mendapatkan sekitar 1 juta jenih, 1 miliar rupiah lah. Dapat duit dari celengan untuk dipakai. Dia tidak peduli nih orang mau sesat mau nggak sesat, yang penting duit, gitu kan. Dan video ini juga sahabatnya sebagai penutup dan sekaligus pencerahan untuk kita, bagaimana larangannya bertawassul kepada orang yang sudah mati dan haramnya berbisnis atas nama kuburan keramat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.